teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, menang, menang, menang. Wow, seru banget ya pertandingan tadi pagi melawan Porto ya. Inter akhirnya memenangkan dengan skor 1-0. Tetapi itu udah cukup. Kenapa? Karena memang pertandingannya luar biasa ya. Pertempuran antara Inzaghi dengan Conceição. Tapi sebelum gua lanjut sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, ini memang permainan taktis dan kita juga tahu bagaimana Porto bermain high pressing ya. Jadi benar-benar mereka mempressing pemain-pemain Inter. Tetapi kalau kita melihat ball position Inter tuh 68%. Bahkan kalau kita berbicara target, yang on target Inter 4 jadi gol 1, dan kalau buat Porto ada 3. Dan ini juga penampilan Onana luar biasa, bagaimana menggagalkan 2 kali ya tendangan, luar biasa Taremi gitu. Ini excited banget ya bagaimana Inter bisa mengatasi Porto yang bermain bagus ya. Wajar kalau menurut gua ya. Kalau Porto itu bisa menang 10 kali berturut-turut di Portugal, itu luar biasa. Kan kita bisa melihat bagaimanapun walaupun Inter bisa mendominasi, tetapi Inter tidak bisa menyelesaikan peluang-peluang yang ada. Bahkan peluang Toro beberapa kali itu luar biasa, tetapi ya itulah sepak bola sahabat Bob. Tidak selalu pemain bermain mencetak gol ya. Walaupun itu adalah umpan-umpan bagus, tetapi tidak bisa dimaksimalkan. Tapi ya kita harus happy sahabat Bob bahwa Inter di leg pertama menang ya. Nanti Inter akan ketemu di kandang mereka 3 minggu lagi di Porto. Semoga juga Inter bisa menang minimal seri ya, supaya kita tetap bisa lolos ke perempat final sahabat Bob. Jadi bagaimanapun kita harus acungin jempol buat Inzaghi, bagaimana dia pergantian pemain ya, bagaimana Zeko digantikan oleh Lukaku, terus Mkhitaryan diganti oleh Brozovic, terus juga Skriniar diganti sama Dumfries. Ini luar biasa sahabat Bob. Jadi merubah gaya bermain Inter, dan juga bagaimana Di Marco diganti dengan Gosens. Gosens juga luar biasa sahabat Bob ya. Cara dia bertahan, cara pergerakan dia ya. Gua khawatir aja semalam dia cedera, ternyata enggak, aman ya sahabat Bob ya. Terus Lukaku akhirnya is back ya. Menurut gua kita tidak bisa melihat dari satu pertandingan bahwa dia udah kembali, tetapi tadi pagi dia bermain menurut gua sempurna lah ya, untuk pemain yang sudah lama tidak bermain, mencetak gol dan memberikan assist walaupun assistnya tidak jadi gol sahabat Bob. Dan pergerakan dia juga bagus, dan dia malah semalam dia banyak bermain di sebelah kiri ya. Biasanya kan dia sering di kanan gitu loh. Nah, ini kan adalah salah satu kecerdasannya Inzaghi sahabat Bob. Jadi ada pembicaraan dari teman-teman atau sahabat Bob atau siapapun ya, wah kok cuma menang 1-0. Kita bersyukur sahabat Bob bisa menang. Bahkan kalau tidak ada perubahan pertukaran pemain dengan pergantian pemain nama Inzaghi, kemungkinan Inter bisa bermain 0-0. Dan bagaimanapun sahabat Bob lihat bagaimana serangan-serangan balik Porto itu berbahaya. Nah, Inter agak kelabakan di situ. Nah, itu jadi PR untuk di sana ya. Nah, untung Porto tidak bisa mencetak gol. Dan ini ya salah satu ya lini pertahanan Inter juga ada semakin kokoh. Ketenangan Acerbi, Milan Skriniar, dan Bastoni yang juga sering bermain ke depan, ini luar biasa. Jadi ya kita kasih selamat buat Inter. Semoga lolos ke perempat final dan bisa mengalahkan Porto kembali di Portugal ya sahabat Bob ya. Nah, ini jadi dari pemain, kalau kita bicara siapa yang man of the match adalah Hakan ya. Hakan ada di mana-mana, dia bisa berperan sebagai regista, terus Brozovic masuk, dia bermain sebagai gelandang serang. Ini luar biasa. Jadi kartu merah untuk pemain Porto itu adalah kontribusi dia yang dilanggar di luar kotak penalti. Ini luar biasa sahabat Bob. Apa yang dia bilang? Ya, yang namanya mereka ini seorang mereka yang bermain secara tim, kekeluargaan yang tinggi. Dia bilang gini, Lukaku ya senang mencetak gol. Dia membutuhkannya untuk meningkatkan rasa percaya diri. Jadi ya teman-temannya Lukaku ini benar-benar mensupport Lukaku gitu. Kenapa? Ya nggak gampang sahabat Bob ya. Udah berbulan-bulan nggak bermain, lagi bermain fisiknya tidak bagus, tetapi
dia bisa menjadikan titik balik dia di Liga Champion ya. Bagaimanapun saya senang untuk Lukaku. Dia membutuhkannya untuk kepercayaan diri dan itu adalah gol yang penting. Mengingat akan sulit untuk bermain tandang daripada di rumah, kata Hakan usai pertandingan. Kami tahu Porto adalah tim yang kuat. Tentu ada lapangan yang lebih baik untuk bermain sepak bola. Lanjut dia. Hari ini kami menciptakan sejumlah peluang ya, tetapi kami tidak mencetak gol dari mereka hingga larut malam katanya. Jadi ya akhirnya pergantian Lukaku akhirnya bisa membuahkan gol dan ini thank you buat Lukaku dan juga Hakan yang luar biasa permainannya. Barella juga bagus, Mkhitaryan juga bagus, tetapi setelah dia mendapatkan man of the match ya, saya memberikan hadiah ini untuk mengumpulkan dana bagi korban gempa bumi di Turki. Jadi ya dia sebagai man of the match dia dia dedikasikan buat mereka, sahabat Bob ya. Kita tahu bagaimanapun di sana semoga cepat berlalu ya di Turki gitu loh. Nah, begitu saya meninggalkan lapangan, saya langsung mulai memikirkan mereka lagi, kata Hakan. Jadi ya Hakan luar biasa, ya wajar dia sebagai man of the match karena memang permainannya luar biasa. Nah, kalau pelatih Inter Milan Inzaghi, pertandingan yang luar biasa, pantas mencetak gol di babak pertama. Semua pemain pengganti berhasil, dia bilang gitu loh. Kami memainkan pertandingan yang sangat baik melawan tim yang sangat fisik, kata Inzaghi. Benar, fisik mengandalkan fisik banget ya kayak Udinese gitu loh. Tapi permainan mereka rapi gitu loh dan luar biasa. Dan gua yang salut dengan Porto itu adalah pertahanannya, sahabat Bob ya. Tiap tendangan bola kena di badan-badan mereka itu luar biasa gitu. Ini kapan bisa tembusnya? Tapi untung ada Lukaku. Di babak pertama adalah beberapa penyesalan atas peluang yang kami lewatkan. Di babak kedua kami berisiko dari beberapa serangan balik dan kemudian pergantian pemain membantu kami untuk menang. Kami ingin mendapatkan hasil yang lebih baik, tetapi itu adalah pertandingan yang hebat, kata Inzaghi. Ditanya tentang penampilan Lukaku dan Brozovic ya. Semua orang masuk bermain dengan baik, termasuk Gosens dan Dumfries. Kami akan membutuhkan semua orang untuk memberikan kontribusi yang terbaik mereka. Mengingat beberapa pertandingan yang akan kami jalani, semua bermain berdekatan waktunya. Di babak pertama Inzaghi mengatakan kami perlu membangun penguasaan bola lebih cepat di fase pertama permainan. Ya, kita melihat bagaimana mendominasinya Inter di babak pertama. Tapi kita kok nggak gol-gol, itu aja yang tidak ada, sahabat gua. Kemudian kami harus meningkatkan kecepatan ketika lawan kami mulai menyerang dengan lebih intens. Tapi kami menciptakan banyak peluang dan sudah pantas unggul di babak pertama ya. Itu yang dibilang sama Inzaghi. Kalau Lukaku ya, kami juga ingin mencetak gol kedua, berfokus melakukan yang terbaik untuk Inter. Wow ya. Lukaku senang telah mencetak gol untuk kemenangan Inter di malam ini, tetapi masih berharap untuk memperpanjang keunggulan mereka lebih jauh melawan 10 orang. Tetapi itu tidak kunjung datang. Tapi nggak apa-apa. Tembakan itu berarti segalanya. Saya sangat tenang telah memenangkan pertandingan, kata si Lukaku. Kami ingin menang dan kami bisa mencetak gol kedua, tapi kami tidak berhasil. Ditanya apakah dia merasakan kebebasan tertentu setelah gol, Lukaku menekankan bahwa hal terpenting adalah menang. Saya tidak fokus pada diri saya sendiri. Sebagai individu, saya berpikir untuk melakukan yang terbaik demi kebaikan Inter. Tambah Lukaku. Saya senang dengan kemenangan ini dan sekarang kami harus terus melangkah ke arah ini. Jadi Lukaku bilang saya senang mendapatkan assist dari Nicolo Barella. Saya selalu mengatakan dia adalah pemain yang selalu akan dibawa ya sama si Lukaku gitu loh. Jadi ya yang kemarin-kemarin tuh udah biasa aja, sahabat Bob ya. Mereka tetap berteman dan mereka selalu profesional. Nah ini sedikit kan banyak yang membahas bagaimana pertengkaran Onana dan Dzeko. Menurut gua sudahlah, ya biasalah adrenalin yang terjadi, lagi permainan tegang seperti itu. Tetapi mereka tetap seperti sebiasa ya. Jadi kita gak usah lah membahas itu. Kan kata Onana berdebat dengan Dzeko. Hal-hal terjadi di lapangan. Sangat senang dengan kemenangan ya. Ini hanya sesuatu yang terjadi di lapangan. Semua orang berhak mengutarakan pendapatnya. Ini hanya adrenalin di lapangan. Terkadang ketika kami marah satu sama lain, mendorong kami untuk memenangkan pertandingan, kata Onana. Kami senang dengan hasilnya. Ini adalah pertandingan yang penting, kata si Onana. Tentang penyelamatan gandanya,
Pemain Kamerun itu berkata, ini adalah saat yang penting dalam pertandingan. Kami melakukan dengan baik dan mengelola tahapan yang berbeda, senang atas kemenangan untuk gol Lukaku ya. Jadi kita benar-benar senang ya dengan penampilan Inter. Semoga Inter ya ini, kita hanya berharap Inter terus konsisten. Bagaimanapun ya pemain-pemain Inter itu yang dibutuhkan, konsisten. Nah, Sempre Inter juga bikin rating untuk pemain-pemain Inter ya. Jadi mereka, nah sahabat Bob bisa lihat di sini ya, memang paling tinggi itu adalah Hakan, terus juga Onana, juga Lukaku ya. Rata-rata pemain Inter yang agak kurang bagus itu adalah Zeko ya, di bawah 6. Jadi memang karena memang dia jarang dapat bola dan juga di marking sama pemain-pemain Porto. Dan ya nggak apa-apa sahabat Bob, nanti dia akan berkontribusi pertandingan-pertandingan berikutnya ya. Yang penting kita nikmati kemenangan-kemenangan Inter ini sahabat Bob. Nah, sedikit kita berbicara tentang update ya. Ternyata Inter Milan dan agen Frank Kessie dari Barcelona lagi intens melakukan pembicaraan untuk untuk kepindahannya ke Inter di musim depan ya. Kessie telah lama menjadi target Inter meskipun rumor transfer yang muncul pada bulan Januari yang menghubungkan klub tidak menghasilkan apa-apa. Corriere dello Sport melaporkan bahwa minat antara kedua belah pihak tetap ada. Menurut surat kabar tersebut, pemain ingin kembali ke Serie A dan untuk bermain bagi bekas klubnya rival sekota Rossoneri tersebut ya. Kita berharap semoga aja kalau memang ini ada lagi intens banget ya antara Inter dengan Kessie. Kalau gua berharap ya memang Kessie ini datang karena Inter pasti makin kuat walaupun kita udah punya Nicolo Barella, Mkhitaryan, Brozovic dan Hakan. Kalau ada masuk si Kessie, Inter makin kuat ya. Semoga Inter musim depan juga bisa membeli pemain-pemain, bisa memperkuat timnya dengan pemain-pemain baru yang dibutuhkan oleh Inzaghi ya. Jadi kita berharap yang terbaik buat Inter. Bagaimanapun ternyata media Italia juga menyatakan bahwa Romelu Lukaku akhirnya memberikan performa yang ditunggu-tunggu Inter menurut media Italia. Jadi ya jujur gue waktu Lukaku masuk gue berpikir waduh mainnya gimana, ternyata mainnya bagus dan ini luar biasa ya. Terus kalau menurut argumen media Italia juga tentang wasit Jovanovic yang tidak memberikan penalti kepada Inter, sebenarnya itu harusnya adalah penalti, tapi ya sudah, itu sudah lewat. Yang paling penting adalah Inter sekarang fokus untuk melawan Bolonya ya. Bagaimanapun ini sudah lewat, kita sudah menang dan sekarang Inter siap untuk melaju lagi sahabat Bob. Sampai ketemu lagi dengan Boom Bob. Bye bye. Ci Fedia.